Bilang kamera dulu. Mana yang lain Kak Jul? Itu cowok tika enak susu ada WA ini. Masuk ya ke sana. Oh, Kita sampai siap-siap intan tuh bos siap polo. Ya materi yang orang tidak tahu poli ini. Iya, so aksi nyata ini. Aksi nyata tidak tahu apa yang sumber aksi betul-betul ini. Enggak. Kalau bagi kelompok, 3 kelompok, 1 kelompok 1 orang. Saya ini kakak admin pol ya. Oh iya, ambil Johanna ini 3 pasil. Apa nih? Ini 3 endang Jo. Tidak. Masa admin ini 1 kelompok. Telepon dulu. Telepon. Oh, ada orang. Arpan itu coba baca. Belum ketuluh ya. Nah, siapa yang tanya Pak kita kemarin itu nggak bilang? Tamiut. Biasa. Namanya Adrian. Siapa itu Adrian? Aku pesiswa di SMP, dia bilang dia kenal sekali kau. Mantan bukan kayak kesana. Oke. Dikit bagi kelompok aja satu-satu. Itu lah buti tatis to Telepon ke sana, guti puji te Arpan soba baca kita PWA. Kamu mata wali muni itu heran Allah betul. Awin tuh telepon lu awin. Apa si Arpan soba baca lagi? Kita kayak PWA ini kasih masuk Jo. Kasih masuk Jo, masuk Jo. Oh. Itu awin saya telepon. Awin kalau main itu dia masuk dia kali dia petugas belum. Open sekali Zoom. Masuk kamar gimana? Masuk di mana ini? Lubang buaya? So mulai bolongan ini digatung, dia sebagai kelompok lagi. Madu amam memang mulai madu amam, utama mengaruhi ya. Dipuji nanti masuk ente apa sama-sama Stone. Tidak tahu ke bagaimana orang itu. Masuk pelaminan. Penginapan. Masih ada yang cinta penginapan ini pokoknya. Padahal. Pujiin tuh betul-betul dia tiap angka su. Dia tahu kau ilegal. Dia tahu ke sepalat tuh.
Oke, Sidik Somaso. Puji nanti mau kasih masuk dia ini toh. Dia mau masuk sendiri kasih masuk. Di kakak pagi poli belum ada ya? Ini tepat itu telepon tepat. Oke. Oke. Kaki dilututkan ini aku tidak ada. Siapa? Apa? Kaki dilututkan. Iki. Iqbal. Ada Dan si Ervan kan kembali Kembali ke tempat kembali. kembali. Waktu orang balasa kan Arpan dapat hukuman. Lalu dia suka pimpin pemenasan. Baru dia bilang, ayo kita mulai ini jumping jack. Oh tadi mau squat jamu, hepo iya dan putih. Kalau dipuji poli dia mengajar, dia bagiin, jika kayo ini semacam siswa betul-betul olo. Orang bilang, ya jangan baca yang pak kita puji. Oke, mulai. Kita mulai kakak-kakak ya. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kakak-kakak untuk hari ini sebelum kita masuk di agenda ya. Ini kita sudah masuk di aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi ke depan ini kita cuma membahas apa-apa atau langkah-langkah apa saja yang kakak akan ambil dalam pelaksanaan atau pelaksanaan aksi nyata kakak-kakak ya. Oke, lanjut ya kakak. Sebelum kita mulai ya, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kita bermeditasi dulu sedikit ya. Walaupun kita cuma jumlahnya yang baru hadir ini baru berapa orang ya. mindfulness. Mindfulness ya dengan menggunakan ini sama dengan teknik stop ya. Jadi semua aktivitas kakak-kakak dihentikan semua ya. Jadi semua kakak-kakak bisa memejamkan mata, silahkan yang tidak memejamkan mata juga bisa ya. Oke, kita mulai ya kakak-kakak. Kita ambil napas ya. Ambil napas yang dalam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan ya kakak-kakak. 1, 2, 3, 4. Buang perlahan. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi kakak-kakak. Ambil napas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang napas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Lanjut ya kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan, mungkin kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan.
Oke, silakan Kakak pimpin doa. Kamu Najir. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Marilah kita awali dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak Munajir ya. Ini kesepakatan kita bersama, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak semua, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi kakak-kakak kita akan merefleksikan apa-apa saja yang kakak sudah terima kemarin pada mulai dari modul 1.1 sampai dengan luring kemarin ya. Nah, ini agenda kita. Yang pertama refleksi, yang kedua penjelasan tugas aksi nyata. Yang di dalamnya ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa. Dan yang ketiga adalah dialog atau diskusi, yang terakhir adalah penutup. Nah, kita mulai dari refleksi koneksi antar materi. Paket modul 1 dan 2 ya. Ini pertanyaannya kakak-kakak, silakan dilihat. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke kakak, resen yang bisa jawab? Langsung resen saja. Ya, silakan Kak. Siap Kak Fasil, kalau lihat dari pertanyaan ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kalau dipresentasikan dari 1 sampai dengan 100%, itu saya sudah berkisar ke 85%. Tetapi sering saya lupa ya ketika mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, bisa teringat lagi Kak Fasil. Tetapi ketika bagaimana ya, ketika saya ngomong-ngomong sendiri dalam bahasa saya sendiri, untuk saya sendiri, terkadang lupa lagi. Jadi sering ada teringat sendiri, lupa sendiri gitu. Tapi kalau sejauh mana ya sudah sekitaran 85% sudah bisa saya paham untuk materi itu. Begitu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Sotrio. Sekedar saya mengingatkan kembali semua dari modul 1 sampai dengan modul 2 kemarin. Ini dari modul 1.1 itu kita mulai dari refleksi atau perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang selanjutnya adalah kalau ini ya, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan aset pada pembelajaran PJOK. Yang ketiga mungkin pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Yang keempat adalah isu-isu sosial dalam PJOK. Yang kelima adalah pengembangan kurikulum PJOK. Yang keenam di modul 1 adalah pengembangan dan perencanaan pembelajaran PJOK. Dan di modul 2 kemarin ini banyak ya kakak-kakak, mudah-mudahan kakak-kakak bisa pahami semua. Di modul 2 itu ada keterampilan mengajar pendidikan jasmani,
terus modul 2.2 keterampilan gerak ya. 2.3 adalah aktivitas kebugaran. 2.4 kalau tidak salah masih pengajaran SEM ya kakak-kakak. Yang terakhir adalah asesmen otentik ya. Saya cuma mengingatkan sedikit kakak-kakak ya. Selanjutnya mungkin Kak Julkifli bisa, karena semua akan dapat giliran ini. Saya akan dapat giliran semua ini pertanyaan ini ya. Silakan berikan komentarnya masing-masing. Terima kasih Kak Fasil terkait dengan sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Berdasarkan pemahaman saya kemarin dari modul, itu kita mulai dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dasar ataupun kemampuan awal peserta didik yang nantinya akan kita gunakan untuk memetakan kemampuan peserta didik, di mana ini akan dipakai pada saat pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan tingkat pemahaman siswa, kemudian tingkat minat siswa, sehingga pembelajaran diferensiasi ini dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya sangat baik untuk peserta didik, di mana mereka dituntut bukan dari hasilnya tapi dinilai dari perkembangan pembelajaran peserta didik. Ya mungkin kemarin itu ada level-levelnya yang mulai dari cukup, mahir, cakap. Jadi pada intinya kalau dalam pembelajaran yang efektif itu kita tidak melihat hasil akhirnya, tetapi kita hanya melihat perkembangannya. Apakah peserta didik ini ada peningkatan tidak dari asesmen awalnya. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Julkifli. Berarti Kak Julkifli, apa yang Kak Julkifli sampaikan tadi, bahwa Kak Julkifli itu memulai dengan asesmen awal ya kakak-kakak, dan di akhir tadi itu dengan menggunakan dari hasil asesmen itu Kak Julkifli terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Di hasil akhir tidak merujuk pada hasil akhir, tetapi bagaimana proses perkembangan setiap peserta didik. Ya, terima kasih Kak Julkifli. Selanjutnya Kak Munajir. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Terkait dengan sejauh mana pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Untuk pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu menurut saya berbagai aspek yang bisa mendukung tercapainya pembelajaran yang berkualitas, antara lain misalkan seperti kemampuan merancang pembelajaran. Kemampuan merancang pembelajaran di sini misalkan guru perlu memahami cara menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, menguasai strategi mengajar yang beragam. Jadi seperti untuk strategi mengajar itu ada beragam, ada bermacam-macam. Jadi kita sebagai guru perlu menguasai berbagai metode tersebut agar apa yang ingin kita capai bisa dipresentasikan ke siswa. Kemudian memiliki pemahaman keterampilan motorik dan kesehatan fisik. Karena kita sebagai guru olahraga tidak mungkin guru olahraganya sakit-sakitan atau bagaimana, terus kita mengajar ke olahraga ke anak-anak dengan tujuan supaya badan kita sehat, bugar dan sebagainya, terus kondisi fisik kita berbanding terbalik dengan apa yang kita ajarkan ke siswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Munajir ya. Oke, selanjutnya Kak Endang. Kak Endang, apa pertanyaan kedua ya Kak Endang ya? Apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Kak Endang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Ya baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan coba menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang paradigma pengajaran saya terhadap PJOK, apakah sudah berpusat pada peserta didik. Sebelumnya, sebelum saya mengenal atau masuk terjun langsung mengikuti pendidikan PKG ini, saya terus terang memang pengajaran saya tidak terlalu berpusat pada peserta didik, Kak. Karena mungkin saya beranggapan yang penting anak-anak sudah sudah bisa melaksanakan praktik, mereka sudah menguasai apa yang mereka dapatkan, untuk saya mungkin sudah no problem. Tapi setelah sejauh ini melihat pendidikan yang kami ikuti dari modul 1 sampai bahkan luring di modul 2, banyak sekali pemahaman dan konsep yang sebenarnya harus kita praktekkan, yang harus sebenarnya kita laksanakan untuk supaya pembelajaran PJOK itu terlaksanakan dengan efektif dan peserta didik merasa senang, merasa nyaman, serta merasakan profil pelajar yang seutuhnya pada diri mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau saya presentasikan seperti Kakak Yuk bilang tadi, kalau saya belum 100% Kak, untuk paradigma saya sebagai guru PJOK, saya mengajar yang efektif, yang berpihak kepada peserta didik. Tetapi insya Allah dengan adanya pendidikan yang kami laksanakan, apalagi dengan luring yang sudah kami jalankan hampir seminggu, kita bertatap muka, banyak kegiatan yang kita praktekkan dari aktivitas kebugaran, apalagi namanya pemaparan SEM, asesmen autentik dan lain-lain, mengajar yang berpihak kepada peserta didik. Saya rasa itu sangat mendukung nantinya ketika pembelajaran yang akan saya laksanakan atau saya akan praktekkan nanti di sekolah saya. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan untuk pendidikan yang saya ikuti ini sudah hampir mau jalan 2 bulan. Itu dari saya, Kak. Jadi nanti insya Allah apa yang kita belajar bersama, yang kita praktekkan bersama dengan informasi dan ilmu dari Kakak Fasil tentang bagaimana mengajar keterampilan PJOK yang efektif itu, yang artinya yang membuat murid senang, membuat murid happy dan bahagia dengan inovatif dan kreatif yang kita laksanakan, yang sudah kita berbincang bersama, insya Allah itu akan tetap saya terapkan dan saling mencari ilmu bersama kakak-kakak PJOK yang ada pada pendidikan PKG PJOK ini. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Kak Endang ya. Jadi Kak Endang sudah menyampaikan apa yang menjadi pemahaman Kak Endang ya. Kita lanjut ya. Kita langsung dua ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Strategi. Ya, kita berbicara strategi lagi kakak-kakak ya. Kalau tadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Oke, Resen yang bisa jawab. Oke Kak, Satria silakan Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Fasil. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar semenjak ikut PKG ini, bahwa pemikiran saya atau itu lebih diperkuat lagi Kak Fasil ya. Apalagi yang istilahnya itu strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik itu ada hal-hal tertentu atau ada kebutuhan-kebutuhannya yang harus kita penuhi, karena tidak semua peserta didik itu punya kebutuhan yang sama. Contohnya, ada peserta didik yang dia ingin ke semua kelompok. Ibarat kata dia tidak akan berbagi begitu. Dia harus
Dia maunya itu berbagi semua, begini cara menendang, begini cara mengoper, tapi dalam konteks bahasanya sendiri. Jadi dengan PKG ini, apa ya, dengan yang telah kita pelajari yang selama daring dan luring, itu lebih memperkuat saya itu, bahwa saya tidak bisa melarang dia untuk ke kelompok yang lain dengan tujuan yang seperti yang dia bilang tadi itu, yang seperti kemauan dia. Malah itu yang harus kita orang dukung, saya sebagai guru, dan itu yang harus kita dukung. Ada yang maunya contoh kasus begini Kak, kemarin saya ngajar PJOK, ada yang cewek tidak mau diajarkan oleh temannya yang cewek, maunya dia bertanya ke temannya yang cowok. Jadi saya bilang, cewek harus bertanya ke cewek. Terus dia bantah saya, Pak Guru sekarang so tidak boleh begitu Pak Guru, pokoknya orang ini harus di mana saja, yang penting orang itu belajar. Dengan apa ya, dengan langsung ini saya bilang, astagfirullah, ini yang saya dapat di PKG. Jadi, oh ya silakan, selama kalian bergerak, selama ini materi yang kalian pelajari bisa kalian dapati, maksudnya bisa kalian mahir di situ, silahkan. Ada pas saya mau pasang net, Pak Guru DP net kasih tinggi, tuh orang kan sok tinggi. Jadi tidak apa ya, katanya so tidak perlu mau balok kalau net tinggi bagi Pak Guru, baru bagaimana kalau kita orang basmes. Saya bilang, oh ya silahkan dikasih tinggi lagi, seperti itu Kak Fasil menurut saya. Oke, terima kasih Kak Satrio ya. Jadi apa yang Kak Satrio sampaikan tentang strategi mengajar ini bisa kita ini ya. Ini sesuai dengan apa yang sampaikan Kak Satrio, sudah memiliki student voice ya, mendengarkan suara peserta didik ya. Jadi itu adalah salah satu proses pembelajaran juga. Jadi di dalam proses pembelajaran PJOK ini kan kita sudah mendapatkan bahwa setiap pembelajaran itu kita harus memperhatikan suara dari peserta didik, pilihannya ada, dan ownership-nya. Mereka akan bertanggung jawab bila mereka yang memilih dan menyuarakan apa yang mereka akan lakukan pada kegiatan pembelajaran. Ya begitu ya kakak-kakak ya. Lanjut ya kakak-kakak, dalam pembelajaran strategi ini mungkin kakak-kakak saya cuma mengingatkan kembali sesuai dengan apa yang kita dapatkan di luring kemarin ini. Ada metode ya, pendekatan mengajarnya seperti apa, strateginya. Mudah-mudahan kakak-kakak masih ingat. Terus ada model pembelajarannya ya. Terus yang terakhir adalah gaya mengajar. Sesuai dengan kakak-kakak waktu kita praktekkan kemarin kan setiap orang mempunyai satu gaya yang akan dipraktekkan pada saat pelaksanaan luring kemarin ya. Kalau metode, mudah-mudahan metode pembelajaran itu dibagi atas 4, strateginya ada 2, instruksional dan non-instruksional ya. Pendekatan mengajarnya yang seperti apa, apakah pendekatan teknis atau pendekatan taktis. Yang kedua pendekatan konsep atau pendekatan keterampilan, atau yang ketiga adalah pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung ya. Nah, masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran banyak sekali, apalagi kemarin kalau tidak salah kita melakukan games di model-model pembelajaran ya. Oke, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sudah masuk di sini. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan raise hand yang bisa jawab ya. Kita dengar suara cewek dulu. Kak Puji, silakan Kak Puji. Ya. Kak Puji. Tidak ada ya? Solari. Kando, silakan Kando. Kando. Tidak ada ya Kando. Siap Kak Fasil. Oke, siap. Nah. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Jadi terkait pemahaman saya tentang model pendidikan gerak ini, emang kalau bicara tentang model pendidikan gerak dalam skop SD itu memang sangat diperlukan, mulai dari gerakan non lokomotor, lokomotor dan manipulatif. Ini sangat membantu dalam pembelajaran saya untuk menunjang proses pembelajaran yang selama ini saya laksanakan di SD. Memang kalau bicara proses pembelajaran di SD ini, Kak Fasil, memang guru SD itu dituntut untuk bagaimana bisa memodifikasi berbagai macam gerak agar supaya bagaimana siswa itu yang pertama kalau mengajar di kelas bawah itu dorang senang dulu Kak Fasil, karena apapun bentuk pembelajarannya, kalau misalkan mengajar di kelas bawah itu anak-anak tidak senang ada hal-hal baru saya temui dalam model pendidikan untuk bagaimana bisa dalam proses pembelajaran di mana di kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ando ya. Jadi strategi atau model pembelajaran yang Kak Priando sudah sampaikan tadi adalah termasuk itu saya tambahkan di model-model pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali ya. Sesuai kalau di model pembelajaran itu ada model pembelajaran kontekstual, berbasis masalah, berbasis proyek ya, pembelajaran kooperatif. Banyak sekali model-model atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Nih yang selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya, kita masuk di model pendidikan kebugaran. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kakak-kakak silakan yang bisa raise hand. Kita berbagi saja. Ada yang bisa? Halo. Bacaannya ini Kak Fazil. Kamu Najir baru selamat ini semua angkat tangan kamu Najir. Silakan kamu Najir. Nah, jadi hanya sekedar sharing saya. Jadi menurut saya untuk model pendidikan kebugaran di sini adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan kebugaran fisik siswa untuk mendukung kesehatan mereka. Jadi pemahaman tentang model pemahaman tentang model ini bisa beberapa contohnya, misalkan pengembangan komponen kebugaran jasmani, pengembangan gaya hidup aktif dan sehat, pembelajaran berdasarkan pengukuran dan evaluasi, dan pembelajaran individualisasi dan diferensiasi, Pak, dan menekankan pada keseimbangan mental fisik. Jadi untuk model pendidikan kebugaran jasmani bertujuan untuk membekali siswa dan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan yang mendukung kesehatan jangka panjang dan kebugaran yang berkelanjutan.
Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Munajir. Ada yang lain kakak-kakak bisa menambahkan jawaban Kak Munajir? Ya. Baik Kak Fasil, saya sedikit menambahkan saja. Kalau bicara sejauh apa pemahaman saya terkait model kebugaran, model pendidikan kebugaran itu bahwa saya menyadari bahwa pembelajaran PJOK itu bukan hanya tentang mengajar keterampilan fisik atau pengetahuan saja kepada peserta didik, tetapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga kan bertujuan membantu peserta didik untuk senantiasa mengembangkan kebiasaan sehat dan aktif serta menjaga hidup sehat. Seperti itu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi apa yang Kak Satria sampaikan ya, kita sebenarnya dalam model pendidikan kebugaran itu bagaimana tingkat kesehatan setiap peserta didik itu bisa meningkat dari waktu ke waktu ya kakak. Itu adalah poin kuncinya di modul pendidikan kebugaran. Dan pada saat kita luring kemarin, masih ada yang ingat tidak apa itu FITT, fit atau fit? Silakan resen yang masih ingat apa itu fit? Kak Arpan, pertanyaan saya ke Kak Arpan itu lalu itu fit itu apa dulu Kak Arpan? Langsung Silakan Kak Arpan. Kak Arpan, jangan pakai lari Kak Arpan. Apa dulu itu fit? Oh, Kak Jul. Oh, Oke, silakan Kak Jul. Kalau fit itu kemarin tentang frekuensi, kemudian intensitas, kemudian time atau waktu, dan kemudian tipe. Jadi terkait dengan pembelajaran kebugaran jasmani itu dalam mengukur tingkat kebugaran seseorang itu menggunakan fit tersebut, yaitu frekuensi, intensitas, time, dan tipe latihannya begitu. Terima kasih. Masih apa Kak Jule? Oh, baca modul. Oh, sorry. Siap salah Kak Jul, siap salah. Aduh. Ada buka banyak aplikasi Polidia. Berapa aplikasi tak buka? Oke, lanjut Kak ya. Oke ya, jadi FIT itu adalah frekuensi, intensitas, waktu dan tipe. Jadi frekuensinya seperti apa? Apakah dilakukan dalam waktu yang beberapa hari, intensitasnya berapa kali, ya, waktunya berapa menit, dan yang terakhir apa Kak Jul? Tipenya ya. Apakah lebih rendah, low, menengah, atau tinggi ya, itu tipenya. Apakah tipe gerakannya ringan, sedang, dan berat. Oke, lanjut ya kakak. Nah, ini yang sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM. Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan resen yang bisa jawab kakak-kakak. Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Fasid. Terkait dengan pembelajaran SEM, yang saya ingat betul itu bahwa dalam penerapan model pembelajaran Sport Education Model ini, semua peserta didik dilibatkan. Baik dia misalnya dalam suatu kegiatan, ya, dalam membuat suatu turnamen, jadi semua peserta didik dilibatkan, entah dia mau jadi pemain, pelatih, ataupun supporter, panitianya. Jadi pada intinya dalam Sport Education Model ini, semua peserta didik dilibatkan dengan perannya masing-masing. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Jadi SEM itu dilibatkan ya. Masih ada yang bisa menambahkan kakak-kakak? Silakan resen saja yang bisa menambahkan.
Endang angkat tangan. Oke, gas. Oh, dulu Kara. Oke, saya dulu ke Endang ya. Soalnya Oke, so dapat siap. tulis mic duluan baru raise hand saya tidak cepat saya Oke, ke tangan. silakan Kak Satria. Oke, kalau menurut saya pembelajaran atau pemahaman saya terkait SM itu adalah pembelajaran yang seakan-akan kita bawa peserta didik itu ke kehidupan nyata mereka. Begitu. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan kenyataan mereka, kehidupan nyata mereka atau aktivitas nyata mereka, itu kita bawa ke pembelajaran. Contoh misalkan mereka sukanya bermain bola, jadi kita bikinlah suatu pertandingan yang kita modifikasi sendiri, kita ajak mereka untuk saling menyampaikan ide modifikasi yang seperti apa yang kita akan lakukan, terus kita libatkanlah mereka yang bawasit, mereka yang jadi dia punya supporter. Nah, kalau misalkan mereka yang jadi supporter, bagaimana lah yang menunjukkan bahwa supporter yang baik itu seperti apa, pemain yang baik itu seperti apa, dan wasit yang baik itu seperti apa. Jangan macam wasit lo Bahrain. Begitu itu. Oke, siap Kak Endang, dulu. Oke, silakan Kak Endang. Oke, siap. Terima kasih Kak. Saya hanya menambahkan jawaban dari Kakak Jul dengan Kakak Satrio tadi, yaitu sejauh mana tentang pemahaman saya pada SEM atau Sport Education Model. Kalau saya Kak hanya ingin menambahkan bahwa di sini seluruh peserta didik itu dilibatkan, mau dari panitianya, mau dari pesertanya, mau dari seksi apapun yang sudah mereka bentuk sesuai dengan konsep-konsep yang ada pada SEM. Jadi istilahnya tidak ada peserta yang tidak dilibatkan dalam kegiatan SEM ini. Betul apa yang dikatakan Kakak Satrio tadi, mereka dibawa di satu karya yang nyata, seperti tadi contoh yang sudah Kakak Satrio berikan, begitu juga yang tadi Kakak Jul ya? Iya, sampaikan. Jadi kalau menurut saya seperti itu Kak, tidak ada siswa yang kita tidak libatkan. Apalagi kalau di sekarang ini kan di sekolah-sekolah itu kita sudah menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada kata apapun bahwa mereka tidak bisa dilibatkan. Ya, dalam apapun bentuknya kegiatannya, kita harus melibatkan setidaknya mereka masuk dalam bentuk kepanitiaan, mungkin yang jadi sorak-soraknya atau yang jadi panitia yang bisa mereka yang geluti. Yang jelas semua peserta didik kita libatkan dalam sport education model supaya mereka artinya mereka paham, oh seperti inilah kegiatan yang harus mereka ikuti pada saat pembelajaran SEM. Mungkin itu dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Endang ya. Apa yang kakak-kakak sudah sampaikan mungkin ada tambahan atau kita berbagi pengalaman. Apa yang kakak-kakak dapatkan di luring kemarin, apakah sudah diterapkan pada saat proses pembelajaran? Oke Kak, izin saya membuka untuk cerita pengalaman ini Kak ya. Iya. Saya coba menerapkannya ini Kak, tetapi bukan dalam konteks pembelajaran, tetapi hanya konteks kongko-kongko dengan siswa, dengan peserta didik di saat mereka tidak ada jam pembelajaran. Saya coba tanya begini Kak, kira-kira kalau misalnya kita orang mau bikin satu pertandingan di sekolah ini, yang bertanding itu cuma torang misalkan kelas 10 jurusan apa begitu ya, pokoknya melibatkan kelas lah dan jurusan, kira-kira mau tidak? Mau sekali Pak Guru, mau sekali. Kira-kira bagaimana? Pak Guru, orang butuh bola. Oke. Saya coba begitu, baru habis itu bermain saja Pak Guru. Tapi kan kita orang harus atur dia punya jadwal, dia punya sistem pembagian grup, dia punya poin. Orang langsung minta bagian. Kalau begitu Pak Guru yang ngajarkan orang. Saya bilang, dalam PJOK Poli tidak ada materi perhitungan poin dalam pertandingan. Nah, kira-kira kalau saya terapkan seperti itu, Kak Fasil, misalkan materi saya ini ibarat kata minggu ini adalah bola voli. Nah, kalau misalnya saya sedikit melenceng dari materi bola voli, khususnya passing itu, saya bawa ke peraturan permainan bola voli, saya bawa ke perhitungan poin. Kira-kira bisa itu Kak Fasil? Ini kan ya seperti apa yang
kita pelajari kemarin di luring bahwa di model pembelajaran itu ada beberapa, bukan cuma keterampilannya tetapi konsepnya juga perlu kita perhatikan, ya. Jadi jangan kita salah kaprah bahwa di pendidikan pembelajaran PJK itu cuma keterampilan toh yang kita pelajari, tetapi ada konsepnya yang harus kita perhatikan. Apa yang Kak Satria sampaikan itu masuk ke dalam konsepnya, ya. Jadi perhitungan poinnya itu tidak masalah, Kak, ya. Itu masuk di konsep-konsep. Mungkin itu bukan keterampilannya, tetapi masuk di konsepnya. Semakin banyak kita melakukan diskusi dengan peserta didik, makanya mereka akan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Mereka akan minta sesuatu yang di luar nalar kita, tetapi mau tidak mau kita harus mengakomodir kebutuhan peserta didik. Tetapi masih dalam jalur, ya, masih dalam konteks pembelajaran. Kalau sudah di luar, itu yang perlu kita batasi. Tetapi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Kak Satria itu masih masuk dalam konteks pembelajaran dan itu bisa dilakukan, ya. Oke ya Kak Satria. Atau ada kakak-kakak yang bisa menambahkan? Oke, lanjut. Yang lain bisa cerita pengalaman, ya. Cerita. Kak Endang tadi sudah angkat tangan, silakan Kak Endang. Angkat tangan pula. Begini Kak Fasil, saya itu hanya berpikiran karena SEM ini kan posisinya harus ada pada saat pembelajaran berlangsung, seperti itu ya Kak. Ya. Apa kira-kira kalau seandainya nanti saya buatkan satu agenda SEM ini, tetapi dia pada saat meeting kelas, apa dia masih masuk itu Kak? Kalau seandainya, karena kan sempat juga cerita-cerita dengan pengurus OSIS kemarin itu, setiap kegiatan itu kan di bawah naungan pengurus OSIS, tetapi saya belum mengarah, artinya belum mengarah, bukan memang belum sama sekali mengetahui tentang sport education model ini, seperti itu. Jadi memang kegiatan kami libatkan anak-anak, tapi cuman pengurus OSIS, ya cuman mereka yang berperan, tanpa kita melibatkan, hanya mungkin pesertanya itu setiap kelas yang kita utus, ya kita ambil sesuai dengan minat dari peserta didik yang terbanyak, karena mengingat juga lingkungan setempat yang tidak terlalu memadai ketika kita harus membuka beberapa cabang olahraga, hanya kita melihat saja cabang olahraga apa yang sangat digeluti dan diminati oleh peserta didik, dan itu yang kami angkat dalam satu pertandingan. Kira-kira kalau menurut Kak Fasil, bisa tidak SEM ini saya angkat dalam meeting kelas nanti ketika anak-anak atau konsepnya sudah di luar jalur? Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Endang. Ada yang bisa jawab pertanyaannya itu? Kalau izin Kak Fasil, saya bukan tanggapi nih. Iya. Kalau saya sih malah bagus sih Endang. Cuman kalau boleh pembelajarannya untuk SEM itu kita orang sudah dari jauh-jauh hari, kita orang sudah persiapkan. Ya toh, siapa yang bawa wasit, jangan sampai pas DP saat dia yang mengaku bawa wasit, terus dia tidak ada karena gugup. Iya kan? Jadi kita orang memang harus belajar, kasih belajar memang dia orang dari awal, dari dorang dengan dorang dulu, ya toh. Iya. Sempat saya berpikir begini, Kak Endang ya. Dorang mau pengen apa ya? Bikin kayak turnamen, saya bikin turnamen sepak bola, tapi bukan bermain sepak bola, tapi adu penalti. Saya bikin kayak begitu. Ya apa ya? Pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menendang penalti rata-rata kan main tendang saja. Cuman kalau bagaimana dengan sistem 5 sobat tendang 5-5 masuk, baru bagaimana untuk menentukan siapa yang pemenangnya. Ya kan? Saya mau ajaknya ke sana. Tapi tujuannya juga tetap ke ke meeting kelas itu rencananya. Iya. Nah, itu dari kecil ya. Oke. Ada yang bisa menambahkan jawabannya Kak Satrio? Oke, lanjut ya. Ini agak berat kalau diajarkan di SD, memang agak berat sebenarnya, makanya kakak-kakak yang mengajar di SD ini pada diam. Ya. Karena kebanyakan semua mengajar di SD ya, tetapi kalau ini coba dilaksanakan lah. Begini Kak Endang ya,
Di pembelajaran di sekolah itu kan terbagi atas 3, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, kalau Kak Endang sampaikan tadi itu, kalau di intra kakak-kakak mau praktekkan SEM itu tidak akan maksimal. Justru di pembelajaran itu tidak akan jadi maksimal dia kalau kita lakukan pembelajaran sport education model. Cuma mau tidak mau kita belajar dari situ dulu. Nah, untuk pelaksanaannya, ya pelaksanaannya kalau lebih bagusnya itu kita lakukan di pembelajaran kokurikuler, ya. Karena itu betul-betul dari awal sampai akhir itu kita akan bagi setiap peserta didik. Kan di implementasi model SEM itu ada penyiapannya, ada latihannya, ya. Bagaimana puncak pertandingannya nanti, bagaimana festival akhir, dan terakhir adalah evaluasi dan refleksinya seperti apa. Ya. Siap. Kalau di pembelajaran itu cuman paling langsung pembagiannya cek pembagiannya seperti apa tanpa melibatkan peserta didik dulu begitu panitia, kan di pembelajaran tidak bisa diajarkan seperti itu, menguras banyak waktu, ya. Tapi kalau di pembelajaran kokurikuler dilaksanakan nanti di akhir semester, itu banyak waktu yang digunakan. Mungkin dari sekarang Kak Endang sudah menyiapkan kepanitiaannya ini pertandingannya seperti ini. Jadi mereka sudah menyiapkan diri. Ya, apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang perlu dilakukan pada saat pelaksanaan nanti. Saya kira itu Kak Endang ya. Oke, siap Kak. Terima kasih atas informasinya dan Kak Endang. Paling Ya. bagus begini. Mohon maaf Kak Fasil ya. Kalau kemarin itu sempat saya baca begini, kita orang itu kan tidak ada lagi ujian semester ya. Kalau tidak salah saya baca itu kemarin itu. Jadi penilaian untuk semester itu dikembalikan ke guru mata pelajaran masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya ya kita orang kolaborasi, kalau misalnya Kak Endang sulit untuk mendapatkan ide tentang itu, kita orang punya ujian semester itu orang bikin SEM. Iya, semua kelas dilibatkan, kita orang bantu siswa dari segi membuat jadwal, iya kan, seperti yang selalu Kak Jul bilang, kita orang guru cuma sebagai fasilitator, sebagai pendampingan ke mereka, tidak terlibat secara langsung. Jadi kita orang bikin begitu saja. Ada dia punya defilenya, ada dia punya apa, walaupun hanya satu cabang olahraga saja yang orang modifikasi, ya kan, entah itu volley yang cuma sampai dengan gamenya 15, satu hari jadi itu 9 kelas. Kira-kira boleh begitu Kak Endang ya? Sebenarnya boleh dia Kak Kayo, kalau seandainya orang buat macam perencanaannya Kak Fasil bilang, sebelum masuk ke sana kita memang sudah punya konsep yang sesuai dengan SEM penerapannya. Cuman kalau di kita di SMP itu masih ada ujian akhir, ujian semester. Iya, masih ada. Cuman kemarin memang kita tidak sempat buat yang pertengahan ujian ujian tengah semester. Itu sudah dialihkan dalam praktek yang dinilai langsung pada saat cuman kalau ujian akhir untuk semester itu kita masih ada ya? Iya, masih ada asesmen penilaian untuk yang akhir itu seperti itu. Sebenarnya sih pilihan sih, kalau saya baca kemarin itu dia pilihan mau dijadwalkan atau dikembalikan ke guru masing-masing. Kalau saya sih kalau cuma macam Tika KYP maksud seperti itu lebih bagus kita gunakan waktu yang jadi. Biar cuma kasih hadiah satu orang snack ringan. Itulah. Iya, baru kita orang undang yang teman-teman sebagai penyerahan hadiah, apalagi ketua panitia ini Kak Jul Usman ini yang tiba-tiba dari pelatih jadi pakai jas. Jadi kayak yang kasih hadiah. Iya kan, kayak itu. Gagas sekali ini sebenarnya. Kali itu. SD juga sih sebenarnya boleh. Boleh. Bisa Kak, di SD juga bisa sih. Ya, kelas atas. Iya. Suka mau bataria dia yang bakal anak-anak tiali. Tidak sih. Orang modifikasi saja DP aturan. Boleh. Aturan gitu. Kan bisa kita modifikasi. Kita ambil yang penting-pentingnya. Saya kira
kalau kita mau ikuti sesuai dengan prosedurnya, apa ya? Kita jangan terlalu kaku lah mengikuti prosedur yang ada, ya. Apalagi kita guru penjas ini rata-rata semua pintar melakukan modifikasi. Memang guru penjas ini kreatif kalau modifikasi. Iya, DP bahasa Indonesia yang baik dan benar itu banyak katarangan. apalagi memodifikasi iga kayak itu Kak, dorong Itulah. mau. Jul, pengarangan nih Jul. Kalau macam yang bola voli untuk SD itu pakai saja, boleh tapantul tapi DP batas kok 3 kali. Boleh, yang penting orang bisa servis, itu saja. Oke, kita lanjut Kak ya. Yang terakhir, sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak. Saya yang bisa raise hand, berikan pendapatnya. Ya, silakan Kak Paki. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf agak terganggu aktivitas daring ini. Kalau menurut saya asesmen pembelajaran otentik itu peserta didik diberikan penugasan atau penilaian langsung mengenai bagaimana cara untuk bermain bola dengan nyata. Maksudnya itu peserta didik dihadapkan dengan lawan yang sesungguhnya. Jadi mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan. Begitu. Jadi mereka bisa merasakan itu, kemudian juga mereka menerapkan pembelajaran PJOK mengenai misal saja kita ambil pertandingan sepak bola, dari cara berdribblenya akan kita nilai, bagaimana cara mengopernya pas dengan teman tidak, terus posisi-posisinya apakah dia posisi kiper terus pas pertandingan maju sampai depan ataupun nanti pas posisi back bagaimana kondisinya di lapangan. Terus juga pada saat itu kita sebagai guru juga menilai dari keterampilan tersebut. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Faki. Ada yang bisa menambahkan apa yang disampaikan Kak Faki? Kalau Kak Faki sudah menyampaikan bahwa dengan asesmen ini kita bisa melakukan penilaian. Oke, masih ada yang lain atau menambahkan jawaban dari Kak Faki tentang asesmen otentik? Silakan Kak Endang. Oke, baik, terima kasih yang kesekian kalinya Kak Fasil. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan yang keberapa ini, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Oke, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Faki itu sudah sudah baik. Saya akan menambahkan. Kalau menurut saya Kak, karena bukan menurut saya, ini yang sering saya lakukan itu ada penilaian, karena dalam penilaian itu kita kan ada penilaian pengetahuan, keterampilan, portofolio, tergantung dari keadaan yang kita berikan kepada peserta didik. Apalagi kalau mengenai tentang keterampilan, ya. Keterampilan di situ ada beberapa yang bisa kita laksanakan, ya. Macam tadi yang Kak Faki katakan, mungkin kalau saya coba ambil dalam permainan bola voli, ya mungkin di situ ada asesmennya itu ada satu konsep passing bawah, di situ ada mahir, belum mahir, apalagi ya, awal berkembang, layak, cakap, dan mahir, seperti itu Kak. Jadi ada tahapan-tahapannya, konsep dari konsepnya mungkin passing bawah. Jadi awal berkembang mungkin sesuai dengan arahan yang akan kita sampaikan ke anak-anak, dan prosesnya juga kita lihat pada konsep penilaiannya itu apakah sudah berkembang, layak, cakap, atau sudah mahir. Kemudian kita ambil lagi di komponen kedua. Pada saat melakukan passing bawah, mungkin posisi lengannya atau posisi kedua kakinya seperti apa. Baru kita lihat lagi di situ komponennya dari awal berkembang, layak, cakap, atau mahir, dan seterusnya. Dan mungkin juga ada portofolio.
anak-anak diberikan penugasan, mungkin bagaimana menggambar lapangan bola voli, ada ukurannya, itu diberikan penugasan portofolio mungkin berapa hari akan dikumpul. Begitu juga dengan pengetahuan yang kita kaitkan dengan keterampilan yang anak-anak laksanakan pada materi yang kita ajarkan saat itu. Terima kasih dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Endang. Berarti sudah jelas ya kakak-kakak ya. Dari tambahan Kak Endang sudah diperjelas lagi tentang apa-apa yang perlu pada saat asesmen autentik. Lanjut ya kakak-kakak. Ini keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Perlu diingat kakak-kakak ya, dalam modul ini keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, nanti pada saat aksi nyata, keputusan apapun perlu tetap mengingatkan tujuan dari praktek pembelajaran, ya, terutama pada paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Nah, kita masuk di penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak. Ini pengantar tugas setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak mulai dari perencanaan ini, kakak-kakak memulai dengan membuat rencana pembelajaran atau RPP, ya. Setelah itu melakukan kegiatannya sehingga di akhir kegiatan nanti ada refleksinya juga, ya. Lanjut, Kak. Ini pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi di dalam RPP-nya nanti ini memuat semua, ya. Ini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP yang dibuat memuat rencana asesmen autentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Nih, jadi kakak-kakak akan membuat video aksi nyata. Ini rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Ini maksimal 30 menit tanpa edit, ya Kak. Ya, jadi tidak diedit-edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, ada testimoni peserta didik, ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak? Lanjut. Ya. Oke ya, silakan Kak. Ya baik, terima kasih Kak Fasil. Saya ingin menanyakan, kan di sini ditulis untuk di keseluruhan aspek tersebut
Di poin kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar. Kita ambil di kelas atau di lapangan ini, Kak? Kalau praktik biasanya diambil di mana, Kak? Di lapangan. Oh, oke, dijawab sendiri ya. Cuma kan, iya sesuai perintah. Perintahnya kan di kelas masing-masing. Siapa tahu ya ronde depan kita bisa masuk dalam ruangan. Maksudnya praktik mengajar Oh, kalau ada di aulanya kelas kan tidak kelas harus yang di kelas diampu. masing iya, maksudnya di kelas yang diampu, Iya, Kak. oh Ya, siap-siap. oke. Berarti dari pembelajaran kalau kemarin itu kan kita 30 menit juga tanpa diedit dari awal. Iya. Berarti sama itu, Kak? Kalau ini cuman kegiatan inti 30 menit di luar kegiatan awal dan pembelajaran akhir. Ya. Oh, kegiatan inti 30 menit. Oke, siap-siap. Iya. Oke. Lanjut, Kak ya. Oke, siap, Kak. Siap. Siap, Oke. lanjut, Kak. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan ini menurut Mary Ebner Eschenbeck. Ini sulit juga ya. Moda penugasan mandiri atau praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Lanjut, nah ini. Kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Kalau tidak salah kita sudah belajar tentang model apa yang kita gunakan ya. Backward design ya, kakak-kakak kita belajar menggunakan backward design. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali. Dapat memulai dari RPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Ya. Jadi kakak-kakak kan sudah mengerjakan kemarin unggah video, tinggal itu bisa dikembangkan lagi, Kak. Ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuannya, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi pada saat menyusun RPP, jangan dilupakan kakak-kakak tentang isu-isunya, terus asetnya yang digunakan seperti apa, ya. Jadi tersirat sudah masuk di RPP ya. Terus ya itu maksudnya jadi apa-apa isu-isu apa dalam pembelajaran PJOK, terus asetnya sudah tersirat dalam perancangan RPP nanti. Lanjut. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang dipelajari. Kan sudah kakak-kakak sudah pelajari ya, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau menggunakan model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi kakak-kakak terserah memilih model seperti apa yang kakak-kakak akan lakukan di dalam aksi nyata nanti ya.
Lanjut E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ini kakak-kakak tolong perhatikan due date-nya ya, karena masih banyak di antara kakak-kakak yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Ya. Oke, saya harapkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini tidak ada yang terlambat lagi memasukkan aksi nyata ya. Mudah-mudahan. Lanjut. Ini aspek penilaian. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antar peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Terus selanjutnya pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Maksudnya emosi positif kan kita kemarin kakak-kakak sudah mengetahui bagaimana interaksi atau emosi positif yang dilakukan sebagai guru PJK, mana yang termasuk emosi negatif ya. Jadi kita boleh memberikan sebuah teguran kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, tetapi dalam hal contohnya memberikan emosi positif ya. Jangan kita menggunakan kata-kata kasar pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Ya kakak-kakak, lanjut ya. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 1. Pembukaan proses belajar. Jadi pembukaannya seperti apa, Kak? Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik, ya. Aktivitas pembelajarannya ini harus yang kontekstual, Kak, ya. Yang peserta didik biasa lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Ini yang kakak-kakak sudah analisis kemarin di pertemuan hari kedua ya. Kalau tidak salah, pengembangan kontennya, umpan balik, dan waktu belajar. Ya, kan kakak-kakak sudah paham nih bagaimana pengembangan konten, umpan baliknya seperti apa, dan waktu belajar akademis seperti apa. Kakak-kakak kan sudah lihat kalau waktu belajar, kebanyakan kemarin itu waktu tunggu ya Kak. Rata-rata semua menggunakan waktu tunggu semua, tapi dalam artian waktu tunggu karena ketiadaan alat dan sarana pendukung di sekolah. Lanjut, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh adalah penutup proses pembelajaran. Ini ya, bagian B, menerapkan strategi pembelajaran. Jadi tergantung kakak-kakak menggunakan model atau gaya mengajar seperti apa di penerapan strategi nanti. Bagian C-nya, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi kakak-kakak.
dalam perancangan asesmen otentik itu rata-rata kakak-kakak ini sebagai perbaikan juga di kemudian hari untuk merancang asesmen otentik itu kalau bisa kakak-kakak cantumkan ini asesmen otentik apakah penilaian diri atau teman sejawat atau guru ya. Kemarin kakak-kakak memberikan asesmen itu tidak dicantumkan ini asesmen otentik apa. Jadi saya juga cuman lihat, aduh asesmen apa ya kakak-kakak yang kakak-kakak masukkan ini. Apakah asesmen diri atau asesmen antar teman atau asesmen guru ya. Jadi ke depan kakak-kakak cantumkan saja asesmen apa yang saya gunakan ya. Lanjut ya, refleksi ya. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan sesuai dengan petunjuk berikut. Ini yang paling gampang, Kak. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, SWOT, dan NOWAT. Ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Ya, jadi kakak-kakak kan kemarin juga menuliskan refleksi, rata-rata semua sudah menggunakan model refleksi 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua, pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan NOWAT yang dikaitkan dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang terakhir, keseluruhan terhadap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Lanjut. Ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ini proses yang kedua ya. Yang ketiga, bersikap selektif ya. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide-ide penting yang terjadi pada saat pelaksanaan. Ya. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG dilaksanakan. Ya. Jadi saya cuma menggarisbawahi apa yang kakak-kakak lakukan itu jujurlah untuk mengakui kesalahan ya. Yang kedua, kalau direfleksi itu
kira-kira idenya seperti kakak-kakak yang baru ya, bisa dituangkan di refleksi ya. Supaya kita bisa berbagi pengalaman, kakak-kakak juga bisa berbagi praktek baik kepada teman di sekolah. Paling tidak teman di sekolah, teman sejawat ya. Kalau bisa juga dibagi di dalam kegiatan PJOK ini. Ya. Lanjut. Ini rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini terbagi 3 seperti yang saya sampaikan tadi. Ada what, so what, dan know what. Kriterianya what, peserta mampu mendeskripsikan ya pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan ya di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini di wattnya ini ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Sangat baik, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Itu dikatakan sangat baik. Terus yang kedua baik, cuman mendeskripsikan 2 kriteria. Cukup itu 1 dan yang kurang ini peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Lanjut ke SWOT-nya itu terbagi atas 3 juga ya. Kalau tadi mendeskripsikan, kalau di SWOT itu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran. Yang kedua, menjelaskan situasi atau keadaan proses pembelajaran ya. Yang ketiga adalah menjelaskan tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sama kriterianya ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Di mana kurang itu peserta belum mampu mendeskripsikannya. Cukup itu kakak-kakak cuman mendeskripsikan 1 kriteria. Baik itu sudah masuk 2 kriteria yang direfleksikan dan sangat baik itu sudah mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Terus know what sama kalau what itu mendeskripsikan, so what menjelaskan, know what itu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan ya tindakan pengajaran terkait instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan terhadap situasi atau keadaan proses mengajar pembelajaran. Dan yang ketiga adalah peserta dapat mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Dan rubriknya sama dengan yang what, so what ya. Jadi kalau di kriterianya sangat baik berarti 3 kriteria. Baik itu 2, cukup itu 1, dan kurang itu belum mampu. Nah, ini lini masa kakak-kakak ya. Ini ada lini masanya. Yang pertama, penyusunan aksi nyata RPP atau modul. Ya, setelah ini kakak-kakak melakukan penyusunan atau ya penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar. Yang kedua, ini penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran ya. Kalau pertama RPP, yang kedua membuat video. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran ya.
Ini yang ketiga, setelah pembuatan video, kakak-kakak diminta untuk mengupload ya, disertai dengan RPP-nya. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi ya. Ini bagian saya di poin 4 adalah penilaian karya nyata ya. Dan yang kelima nanti di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi ya. Jadi setelah kakak-kakak sudah melakukan dan saya sudah melakukan penilaian, kita akan melakukan tanda maya lagi untuk melakukan refleksi aksi nyata. Dan ini dalam 8 hari ya, ke depan kakak-kakak melakukan semua tahapan ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan kakak-kakak? Kepasil batanya apa yang ditanyakan orang so bingung. So, semua itu yang mau kasih masuk di dalam situ itu, so tidak tahu. Tidak tahu mana yang mau tanya. Jangan pun bingung, mengerti pun tidak. Tidak, maksudnya kalau saya ke Edan di pertama itu kan. Iya, kita diskusi saja. Iya, Oke. siapkan. Ya, kita diskusikan kalau saja. Pertama itu untuk apa ya, aksinya itu kan disuruh pilih entah itu yang museum atau yang model pembelajaran lain. Nah, di situ saya mengerti. Silakan orang mau pilih sesuai dengan apa, entah itu yang gerakan atau usaha atau apa kan. Oke lah. Tetapi kalau sudah kasih masuk kamar yang lain-lain, aduh, bagaimana? Paling gagak ini mau duduk bersamaan, orang bikin RPP sambil kita orang kolaborasi. Apa yang kita orang mau bikin, begitu ya? Kasih abis dulu aja di Patika Kayu. Oke, yuk hargai dulu saya agama. Pataja agama lamiolo itu. So mau jemput konsumsi. Iya, jemput juga. Begini ya. Ada ini kopi dan pisang goreng. Mau kolaborasi di mana ini? Kolaborasi di sekolah PK Kayo atau di SMP Ampopoli? Puji dulu. Pati Fuji. Iya, kalau saya setuju dengan tika anduknya itu Patika Puji. Soalnya anak itu jaga dapat lihat dia jaga basiran langsung bomba karaoke. Bo tidak tabeking haram, bom fokus pada cewek-cewek nilai tala. Siapa tahu kakak admin Olo mau ikut. Gas. Oke, lanjut ya kakak-kakak sambil kasat dulu dan selesai. Saya kira jangan memberatkan hal-hal yang kita tidak pahami. Kalau saya begini kakak-kakak, apa yang kakak pahami di presentasi itu saja yang kakak lakukan ya. Jangan terlalu monoton, harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Oke lah, kita berusaha ke sana, tapi kan ini adalah proses pembelajaran dan tidak semua itu kita bisa lakukan. Jangan sampai itu memberatkan diri kakak-kakak, itu bisa membuat kakak-kakak stres ya. Dan itu yang membuat kakak-kakak tidak mau masuk di Juma, itu yang saya tidak inginkan. Ya. Apalagi tidak lakukan aksi nyata, itu yang saya tidak inginkan. Ya. Arah itu. Jadi boleh begitu Kak Endang Am. Saya maksud begini, kalau memang toh kita orang mau adakan kembali kerja kelompok, ya toh, orang petugas itu sekarang orang pahami dari apa yang sudah diberikan tadi ini, yang dari orang kebingungan itu apa. Nah, ketika kita orang pelajari dan kita orang mungkin DP letak kebingungan di sini apa yang mau backing. Nah, ketika DP besok kita orang kerja kelompok itu yang diutarakan. Siapa tahu dari masing-masing teman yang lain ada DP jawaban di situ. Begitu. Saya maksud begitu. Jadi mau datang itu jangan cuma baru apa yang mau backing. Saya maksud masing-masing ada kayak macam kemarin yang kita orang ada backing itu, yang kerja kelompok itu yang kemarin kan masing-masing sudah ada dia punya apa ya yang dia bawa ke rumah. Sudah ada konsep masing-masing, tinggal didiskusikan pada saat ketemu. Tinggal orang didiskusikan, orang satukan. Nah, maksud saya begini, kalau memang toh misalkan materi sepak bola, kita orang bisa adakan dari SD, SMP, SMK
apa tidak salah maksudnya. Kalau memang toh bisa satukan materi seperti itu, kita orang gas. Kalau sepak bola SD seperti apa, kita orang bantu sama-sama. Bang Ika sebaku lawan-lawan, DP resiko bagaimana Bakalaya, DP ini cara bagaimana, kalau SMP Poli bagaimana sepak bola. Mungkin dia mau, anak tidak begini deh DP lapangan, tak apa harus membawa di lapangan yang besar. Berarti kita orang ini materinya misalkan apa yang lebih bagus di situ. Begitu kan, orang istilahnya satu orang keroyok. Jadi misalkan saya keroyoknya, misalnya RPP saya dikeroyok oleh teman-teman, RPP-nya Sri Endang saya dan teman-teman keroyok begitu. Artinya Supaya, begini, orang begini saja Kak Kayo. Kan nanti orang satu konsep kan tergantung kalau kakak-kakaknya mau ambil materi apa, kita mengacu di konsep yang Kakak Fasil berikan tadi. Nah, kita duduk bersama, kita diskusi, kita melihat konsepnya yang, tapi kembali lagi seperti yang Kakak Fasil katakan, jangan semua kita mengacu ke situ. Artinya jangan mempersulit diri sendiri, cuman mungkin step by stepnya. Saya itu bingung di isu-isu PJOK itu, apa yang nanti mau dimasukkan ke situ. Baru belum lagi yang lain-lain, Kakak Fasil sudah tambah kamari berapa penilaian, sudah akhir karena di otak. Kalau ada yang gampang, kenapa mencari yang susah? Itu sebenarnya itu. Saya boleh berpikir begini, penilaian itu bisa tersambungi, tidak usah kasih tampil di video. Yang menilai kan Kakak Fasil. Iya, apalagi Begini, Kak. jadi satu rangkaian itu dia sampai penilaian dari pertama itu tidak boleh Itu terpisah. yang penilaian itu yang sangat baik-baik itu tidak usah ditampilkan di kakak-kakak, itu acuan saya dan acuan kakak-kakak dalam melakukan praktek nanti atau membuat RPP. Jawab. Ya. Tapi kan Dia tidak ditampilkan. Tapi nantinya pada proses penilaian autentik itu orang akan video toh itu. Tidak. Iya, dia satu rangkaian dia ke Kayo sampai dari pertama sampai. Asesmen otentik itu bisa dilakukan secara bersama, tergantung kakak-kakak bagaimana, dan bisa juga dilakukan. Dia akan muncul di video pembelajaran nanti kalau kakak-kakak buat asesmen otentik, ya. Kalau cuma asesmen boleh Kak Endang. Asesmen otentik itu kan penilaian diri sendiri atau penilaian sesama. Cuman kalau kita orang yang menilai setelah dorang, bagaimana ya? Boleh saja sih, cuman tidak bisa secara keseluruhan orang tampilkan kayak macam Tiando, misalkan nama peserta didik Tiando ini ada bawa bola zigzag. Di situ ada penilaian lakukan menggiring bola dengan zigzag. Oke, tercapai. Kira-kira bawa satu sampel saja ya, atau bagaimana ya? Membingungkan. Iya, minum. Iya, menunggu klarifikasi, bukan menunggu, artinya orang mau berjawab-jawab dengan Kak Fasil. Apa bisa begitu Kak, kita mengambil penilaian autentiknya saja itu hanya sampelnya saja, atau memang keseluruhan peserta yang ada di situ, peserta didik? Sampel saja Kak, jangan semua. Siap. Ini ya. Sampel saja. Tidak semua Kak ya, jangan semua habis di waktu biar 2 jam tidak sampai itu. Betul itu Kak. Baru satu lagi Kak Endang, kira-kira ada Kak Endang ini mic yang mau colok-colok itu. Soalnya saya punya itu. Ada. Saya punya bukan tipe C ya. Saya punya mau biasa. Tidak tahu di mana itu Nanti kalau tidak ada yang buat kongkong, kan belum habis buang semua ini yang ada cair. Buang. Buang tadi malam. Kurang kenangan. Iya, Allah, iya. Pokoknya nanti Bagaimana? insya Allah Kak Fasil, waktu yang diberikan ini 8 hari setelah hari ini atau? Iya, 8 hari setelah ini. Hari Senin berkumpul, Jong. Ini maksudnya Bapak habis upacara di Bulado. Semua praktik yang Bulado orang. Kalau mau saya, kenapa mau tunda nanti hari Senin? Jangan sampai ada yang bertepatan dengan DP kelas favorit. Yang kelas yang bisa dia mengatur di hari Senin. Boleh mengatur itu kelas. Mau pakai kamar doang. Mau orang yang di sekolah itu. Kalau anak pemaksud sih besok kebetulan kan besok libur.
Baru Bapak maksudmu panggil peserta yang di mana? Bukan, kita orang yang mau baca. Ini dulu mau berkumpul di hari Senin itu rencana Likajul. Gue mau haling ngapol ya. Ya tidak usah dulu Iya, Mas. orang Dia lagi mau ini. Weh, Pulang ke kampung. Goru. Kakak juga lagi pulang ke Goru orang. Tidak apa-apa. Pokoknya anak Lagi siap. buang di sana dia. Anak siap kalau misalnya kembali ke anak ruangan, anak siap. Cuman yang tidak hadir anak blok DP nomor. Oh iya, kita tahu kita blokir balik kan ya. Supaya tidak bertanya. Oh, Begitu gampang. Karena tika pagi lagi. Oke Kak ya, kita lanjutkan ya Kak. Sebelum Oke, siap. sampai selesai dulu, kita selesaikan dulu ya. Nah, untuk akhir sesi kakak-kakak merefleksikan antar koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Ini penutup ya. Jadi kita sudah di akhir kegiatan. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat, selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih ya. Terima kasih. Cakep. Sampai di sini ada yang perlu Sampai di sana Wolo. Maksudnya sampai di sana. Sampai di sana karena yang di sana. sini. Halo. Apa yang mau disampaikan? Ada tidak yang ingin disampaikan? Oleh-oleh. Ih, bukan pol ya. Tika Pasil so di sini. Tika Pasil so di sini. Oke, sebelum kita akhiri ya. Siapa yang buka tadi? Kamu Najir, yang tutup Kamu Najir lagi lah. Iqbal saja, Tika Iqbal. Kak Iqbal pun sesi konkursi. Oke, siap. Oh iya. Oke, Tika. Kakak admin Jo. Makanya dia tadi suka Kakak ini ceramah. sudah pernah bayi ini. Ceramah sedekah dia tadi di sekolah. Saya di situ. Refleksi dulu sampai kapan? Oke. Sedekah itu ada apa? Oke. Terima kasih. Ibu Mas Paki ini suka luar kapal tidak apa? Iya, Jody ya. Ada urusan Tika Fakih. Izinkan saya untuk berdoa supaya materi kita hari ini supaya bermanfaat. Jangan tak Satrio. Izinkan saya berdoa. Iya. Oke. Yang pimpin. Iya, baru doa sama-sama. Siapa Jo? Berdoa Jo Uti. Oke. Berdoa dimulai. Alamin. Ibu, so habis jaringan nih saya puliam. Jaga jaringan. Sesudah ini doa. Alhamdulillah tiari. Doa dikumpul. Alhamdulillah. Oh. Kira mau tutup dengan doa kifaratul majelis. Oke, saya kira untuk hari ini. Tuan pulang kita boleh? Tidak, insya Allah. Ditutup dulu, ditutup dulu. Bisa bantar dulu. Senin. Oke, untuk nanti kita tutup dulu ya untuk kegiatan hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, kita foto bersama dulu. DP waktu so cukup itu kapasitas. 2 jam mulai 1:30 orang. Oke, 1, 2. Kira-kira yuk. Lagi 1, 2. Sampai juta. Kurang PKS kan kenapa? Jadi Balapan pol kau punya itu Iqbal. Hah? Kalau somkas kantara begini tuh orang so dekat-dekat pol serangan pajar. Mana begitu ya? Sampai pajar itu. Karpan memang